Umat Tuhan, mari kita saat teduh sejenak untuk mengikuti ibadah keluarga malam hari ini. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya. Karena kasih setianya besar atas kita, mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2. Doa pembuka, mari kita tunduk dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami boleh bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami malam hari ini dalam persekutuan kami di rumah tangga kami ini. Biarlah ibadah kita pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah umat bernyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 18 ayat yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita bermazmur. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Umat dipersilakan duduk kembali. Dari nyanyian umat PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Kristus Yesus, selamat malam. Marilah dengan penuh sukacita kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di dalam sukacita dan pengharapan, serta kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menyambut firman-Mu, kami bersyukur atas segala kebaikan.
Dan di dalam ungkapan syukur dan kerinduan ini kami memohon, berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, baik yang ada di dalam ruangan ibadah, baik yang ada di rumah-rumah. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar dengan penuh sukacita dan kerinduan kami menerima firman-Mu, kami merenungkannya dan kami melakukannya dalam hidup yang beriman. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Umat-Mu bersedia untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sesuai jadwal pembacaan Alkitab pada malam ini. Terambil dari kitab Yosua 14. Yosua 14 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti
berperang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kata Yesus, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, betapa sukacita dan gembiranya kita kalau kita kembali bertemu pada malam ini dalam ibadah keluarga. Walaupun kita bertemu lewat ibadah yang dilakukan secara virtual. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya bahwa damai sejahtera Allah ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat dan keluarga-keluarga di rumah. Firman Tuhan yang kita baca pada malam ini tentang dua tokoh, Yosua dan Kaleb. Kita kenal dua tokoh ini pada saat Musa memberikan tugas pengintaian tanah Kanaan kepada mereka dari Kades Barnea. Bersama saudara-saudaranya ada 12 orang. Tapi ternyata dari 12 itu hanya 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, yang memberikan laporan yang betul-betul membawa sukacita, pengharapan, dan kekuatan bagi bangsa Israel dalam perjalanan waktu itu bersiap memasuki tanah Kanaan, meyakini bahwa janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu pasti akan mereka peroleh karena Tuhan yang telah menjanjikan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yosua diberikan tanggung jawab oleh Allah lewat Musa untuk meneruskan tugas kepemimpinan bagi umat Israel memasuki tanah Kanaan. Dan juga membagi-bagi tanah perjanjian itu sesuai firman Allah dengan mengundi bagi bangsa ini. 2,5 suku Israel, Ruben dan Gad, serta setengah dari Manasye. Mereka telah memperoleh bagian tanah mereka atau milik mereka di seberang Sungai Yordan. Dan yang lainnya setelah menyeberangi Sungai Yordan, mereka telah memperoleh bagian. Di saat itulah firman Tuhan yang kita baca pada malam ini, yakni Kaleb. Kaleb, tokoh yang tadi saya katakan, yang bersama dengan Yosua memberikan laporan yang membawa pengharapan kepada bangsa. Dia datang menghadap Yosua dan mengingatkan Yosua tentang janji Tuhan baginya dan keluarganya lewat Musa. Bapak Ibu Saudara jemaat, ada 3 hal
yang perlu kita renungkan sebagai pesan firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, Kaleb yang artinya kesetiaan. Dia datang menghadap Yosua dan mengatakan bahwa engkau ingat akan janji Tuhan. Ia mengingatkan kembali kesetiaannya bersama Yosua tatkala memberikan laporan bahwa karena apa yang ia lakukan itu ia lakukan dengan segenap hati. Pembacaan kita mengatakan bahwa aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia mengatakan bahwa laporan yang membawa kesejukan, laporan yang membawa kekuatan iman dan pengharapan agar bangsa Israel tetap berpegang pada janji Tuhan itu ia lakukan dengan iman yang sungguh, dengan percaya yang sungguh dan dengan sepenuh hati. Dan karena itu ia percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan baginya, Tuhan menjanjikan baginya tanah di mana ia injak yang diucapkan oleh Musa. Pasti juga itu digenapi. Dan karena itu ia datang meminta itu dan mengingatkan itu kepada kepada Yosua, maaf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti pesan yang pertama bahwa alasan atau sebab dasar Kaleb datang menghadap Yosua dan meminta atau memohon agar janji itu digenapi baginya dan keluarga adalah karena apa yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Bahwa di saat bangsa ini dalam perjalanan di mana banyak juga godaan dan banyak tantangan. Di saat mereka dihadapkan kepada laporan 10 orang yang menakutkan, yang membawa ketakutan, kekhawatiran, dan keengganan untuk masuk ke tanah Kanaan. Justru Kaleb dan Yosua, khususnya Kaleb, mengingatkan bahwa waktu itu betul-betul di dalam keyakinan yang sungguh dan sepenuh hati. Dia percaya akan janji Tuhan dan ia menebarkan kekuatan, pengharapan kepada bangsanya untuk yakin bahwa mereka pasti akan memperoleh tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, itu berarti malam ini pesan pertama firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Tidak hanya Kaleb atau Yosua, tetapi saudara dan saya juga. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Di tengah kehidupan pada masa kini, di mana umat manusia secara global, dunia dihadapkan kepada pandemi COVID-19. Bangsa kita dihadapkan kepada pandemi corona ini. Banyak sekali muncul pemikiran yang bisa mendatangkan ketakutan, kekhawatiran
Banyak orang berpikir bahwa tidak ada kepastian tentang kapan berakhirnya pandemi corona ini. Banyak orang ketakutan menghadapinya, termasuk saudara dan saya. Walaupun sudah ada yang disebut sebagai new normal, ibadah di gereja atau di tempat ibadah sudah dibuka. Tetapi banyak juga orang Kristen, mungkin termasuk Bapak Ibu dan saya, takut. Buktinya bangku-bangku masih kosong. Takut datang ke gereja. Apalagi kalau mendengar bahwa corona itu bisa lewat udara, corona itu bisa lewat ini dan itu. Begitu banyak ketakutan yang muncul. Saudaraku, di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan hari ini menuntun kita agar kita mencontohi Kaleb dan Yosua. Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, kita juga punya keyakinan yang sungguh bahwa tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Kaleb dan Yosua meyakinkan bahwa walaupun di sana ada orang enak atau orang-orang yang tinggi besar yang fisiknya menakutkan, tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan Tuhan pasti akan mengalahkan mereka dan kita pasti akan menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Maka seyogianya Bapak Ibu, saudara dan saya, kita juga masa kini dipanggil dan diutus seperti Yosua dan Kaleb untuk hadir dimanapun, di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kita, di tengah-tengah gereja, di dalam keluarga, di dalam persekutuan jemaat, dengan tetangga-tetangga kita yang seiman maupun yang tidak seiman. Kiranya saudara dan saya, kita menjadi agen komunitas atau pribadi yang menebarkan hidup yang berpengharapan kepada sesama kita. Kiranya kita dalam kehidupan kita, oleh keyakinan iman kita, kita percaya bahwa hanya satu yang kekal di dunia ini, yaitu Allah. Dan karena itu kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya Dia, Tuhan. Karena itu pastilah Dia akan meredakan, Dia akan memutuskan, dan Dia akan menyelesaikan. Waktunya bukan waktu saudara dan saya, tetapi kita harus hidup di dalam keyakinan iman bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi saudara dan saya. Jadi marilah sekali lagi, lewat firman ini kita diutus ke dalam dunia ini, ke lingkungan kita, ke dalam persekutuan kita, ke dalam keluarga dan dengan sesama kita. Hadirkanlah damai sejahtera Allah. Hadirkanlah hidup yang berpengharapan. Hadirkanlah hidup yang memberikan kekuatan dan keyakinan bagi setiap yang kita temui. Dengan demikian dapat mengobati ketakutan, kekhawatiran dan keputusasaan. Dan apa yang saudara dan saya lakukan tidak sia-sia. Karena upah dari kesetiaan kita yang melakukan dengan segenap hati, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Kaleb. Pesan yang kedua dari firman Tuhan pada malam ini, saudaraku,
kesetiaan. Kesetiaan yang kita lihat di dalam kehidupan Kaleb. Kalau bicara tentang kesetiaan, maka ada satu kata yang sering kita dengar, berfluktuasi. Bunga bang dan lain-lain berfluktuasi. Nah, kadang-kadang kesetiaan orang Kristen juga berfluktuasi. Kadang ikut gelombang. Kadang lemah, kadang kuat. Kadang hilang, kadang juga jelas. Tetapi belajar dari pengalaman Kaleb, mari saudaraku, binalah kehidupan kita di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita yakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang memanggil kita itu setia. Kita percaya dan kita yakin bahwa Dia yang telah memanggil kita itu, Dia melengkapi kita dengan segala sesuatu yang telah Ia janjikan. Karena itu jangan pernah kita kendur dalam kesetiaan kita. Jangan pernah kita berfluktuasi dalam kesetiaan. Kalau kita dihadapkan kepada hal-hal yang menggembirakan, yang menguntungkan, yang menyenangkan, kita bersyukur dan kita menunjukkan kesetiaan kita. Dan sesungguhnya terlebih lagi, pada saat kita dihadapkan kepada berbagai kesulitan dan tantangan serta penderitaan, semestinya kesetiaan kita lebih bertambah kualitasnya. Kesetiaan kita kepada Tuhan lebih kuat. Karena apa, saudaraku? Kita percaya bahwa segala yang kita hadapi, derita dan tantangan, sama seperti Kaleb katakan, orang-orang yang fisiknya tinggi dan besar pasti akan dikalahkan oleh Tuhan. Nah, kita juga hendaknya kita yakin bahwa sebesar apapun, seberat apapun derita dan tantangan yang kita hadapi, jauh lebih besar kuasa Tuhan. Jauh lebih luar biasa kuasa Tuhan yang dapat mengalahkan segalanya itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesetiaan kita berubah-ubah. Tatkala kita senang, kita setia. Tatkala kita berada dalam kesulitan, lalu mulai melemah kesetiaan itu. Tetapi tahukah saudara bahwa kesetiaan, kasih setia Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Saya mau mengingatkan nyanyian anak-anak. Kedengarannya memang nyanyian rakyat, nyanyian yang sederhana. Tapi perlu kita ulang-ulang. Demikian nyanyian itu. Tuhan Yesus tidak berubah dan tak berubah dan tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan tak berubah selama-lamanya. Saya yakin bahwa saudara dan saya juga punya keyakinan yang sama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap kekal bagi saudara dan saya. Karena itu, marilah belajar dari pengalaman Kaleb. Pada masa kini, jadilah orang-orang, jadilah pengikut Tuhan yang tetap setia.
Jangan pernah berubah kesetiaan kita karena alasan apapun. Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk pedang dan maut. Karena itu, berdirilah teguh, jangan pernah berubah kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat upah yang diberikan Tuhan. Pesan yang ketiga, saudaraku, memang menanti kegenapan janji Tuhan itu tidak mudah. Orang pada masa kini semuanya ini maunya serba cepat, serba jalan tol, serba makanan siap saji. Jadi kalau berdoa menghadapi berbagai pergumulan, apa yang digumuli dalam kehidupan gumul dan juang sebagai orang percaya, kadang kemudian putus asa. Kenapa ya saya sudah berdoa? Orang Maluku bilang, orang Ambon bilang, sampai lutut sudah terkupas, kok Tuhan tidak dengar doa saya? Siapa yang bilang, saudara? Tuhan mendengar doa kita karena Ia sudah berjanji. Tetapi tentang waktunya, itu bukan urusan saudara dan saya. Kaleb mengatakan, dulu aku 40 tahun, sekarang sudah lewat 45 tahun, bukan waktu yang sedikit loh. Umurnya 85 atau menjelang 90, dia bilang, tapi aku masih kuat. Dan aku masih bisa melakukan tugas seperti 40 tahun. Itu suatu semangat keyakinan iman yang sungguh diberitakan bagi kita pada malam ini. Siapapun saudara dan saya. Jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah putus asa menanti kegenapan janji Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kegenapan janji Tuhan itu sesuai dengan target waktu kita. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan percayalah bahwa saatnya waktu Tuhan itu adalah saat yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, firman Tuhan malam ini juga menuntun kita dan mengingatkan. Ada 3 kali disebutkan bahwa Kaleb mengatakan, Musa mengatakan bahwa engkau telah mengikut Tuhan dengan segenap hatimu. Saya percaya kalau kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita, maka kesetiaan kita kepada Tuhan dan Allah kita akan selalu berbuahkan kebaikan. Walaupun diperlukan waktu yang lama dan panjang. Tetapi yakinilah dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk percaya dan sekaligus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dan di dalam mempercayakan kehidupan kita kepadanya, kita percaya bahwa kesetiaan kita, kesabaran kita mengikut Dia, kesetiaan kita melaksanakan tanggung jawab yang Ia berikan, kesetiaan kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang mungkin kadang kita rasakan menyakiti kita, tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita diingatkan, lihatlah upah dari kesetiaan Yosua maupun Kaleb, teristimewa Kaleb. Dalam perjanjian baru, di dalam Injil Markus 10 ayat 30 maupun Injil Matius 19 ayat 29. Tuhan Yesus bilang begini, upah mengikut Dia. Barang siapa yang karena Yesus meninggalkan saudaranya, miliknya dan mengikut Dia, dia mendapat upah.
ada dua. Upah pada masa kini dan upah pada masa yang akan datang. Yesus bilang masa kini ia akan memperoleh 100 kali lipat. Dan pada masa yang akan datang ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, indah bukan? Janji Tuhan bagi saudara dan saya. Semoga janji Tuhan inilah yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Jangan pernah mengatakan bahwa segala yang kita lakukan kepada Tuhan sia-sia. Jangan pernah bertanya seperti Petrus yang pernah berkata begini, Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya dan kami mengikut Engkau. Apa yang kami dapat? Nah, maka Tuhan Yesus jawab kepada kita, yang Bapak, Ibu dan saya dapat masa kini di dalam kesetiaan dan ketaatan mengikut Dia dan menyerahkan seluruh hidup kepadanya sampai akhir langkah kita. Masa kini kita mendapat 100 kali lipat. Dan masa yang akan datang, hidup yang kekal sudah disediakan bagi kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya agar yakini dalam kehidupan kita bahwa yang Yesus katakan ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan kita pada hari ini menentukan apa yang kita dapat pada besok hari. Atau orang bijak bilang, hari besok Anda tergantung pada kesetiaan Anda pada Tuhan hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, mari kita bersaat teduh merenungkan firman. Selesai. Setialah kepada Tuhan, duhai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Dan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, marilah kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pemimpin dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, malam ini Tuhan menyapa kami. Tuhan menuntun kami untuk belajar dari pengalaman seorang hamba-Mu yang setia, yaitu Kaleb. Kiranya kami menjadi Kaleb pada masa kini. Di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai penderitaan,
Bahkan di tengah-tengah mewabahnya virus corona yang menakutkan setiap orang. Kiranya kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang tetap setia dan taat kepadamu. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang sungguh Tuhan tidak setia dengan mulut kami atau kata-kata kami, tetapi setia di dalam hidup kami, di dalam setiap tindak laku kami, perbuatan kami, karakter iman kami, dimanapun kami berada, baik selaku pribadi orang percaya, baik selaku keluarga orang percaya, baik selaku persekutuan gereja. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai agen, pakailah kami sebagai alat, pakailah kami sebagai komunitas, pakailah kami sebagai persekutuan yang sungguh-sungguh dimanapun kami berada, menebarkan hidup yang penuh pengharapan, menebarkan hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera, hidup yang penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Hidup yang berpegang pada janji-janji Tuhan, bahwa ada kepastian di dalam janji Tuhan bagi kami, dan itu pasti digenapi bagi kami dan anak cucu kami. Karena itu kiranya kami tetap hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman-Mu, kepadamu ya Tuhan, dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Malam ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Pelita yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati mereka dengan rahmat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan tuntun kehidupan pribadi dan keluarga mereka agar tetap mereka hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera, di dalam iman dan pengharapan. Walau banyak hal yang dihadapi, tidak hanya virus corona, tetapi dampak dari pandemi corona yang mendatangkan berbagai kesulitan di segala bidang, baik ekonomi, keuangan maupun hal-hal yang lain dan dalam usaha. Tetapi satu hal Tuhan Yesus kami percaya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka, kunjungilah umat-Mu ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tilik mereka dengan segala yang mereka butuhkan, tilik mereka dengan segala pergumulan mereka. Tuhan jawablah akan mereka, dan Tuhanlah yang melengkapi dan mencukupi segala kebutuhan mereka, memberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Peluk dan dekaplah umat-Mu ini ya Tuhan, di dalam keyakinan iman, supaya mereka tidak berada dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi mata mereka selalu tertuju kepadamu Tuhan, mereka berharap kepadamu. Dan kami yakin dan percaya ada saat Tuhan, di mana Tuhan akan memutuskan rantai corona ini dari kehidupan berbangsa, bernegara dan teristimewa dari anak-anak Tuhan, dari persekutuan jemaat GPIB Pelita. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka cita. Ya Tuhan, hiburkan mereka. Yakinkan mereka akan janji pertolongan, penyertaan dan penghiburan dari Kristus Yesus Tuhan sumber hidup itu sendiri. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan-Mu dalam jemaat GPIB Pelita, dari sektor 1 hingga sektor 12. Dan
pelayanan di pelkat-pelkat yang akan dimulai. Tuhan campur tangan secara nyata, Tuhan yang menuntun agar seluruh pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Baik itu yang dilakukan di dalam atau di rumah, di tempat ibadah, maupun yang dilakukan secara virtual. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan menyerahkan perangkat pelayan dalam jemaat GPIB Pelita. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nyonya Ellen Poli Tamunu dengan tanggung jawab penggembalaan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kesehatan yang baik baginya, berikan berkat dan berikan kebijaksanaan serta kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang menuntun dia selalu agar tetap setia walaupun banyak tantangan. Ia melayani Tuhan dengan sepenuh hati sama seperti Kaleb bagi jemaat ini. Berkati keluarganya, suami, anak-anaknya. Demikian Tuhan PHMJ. Tuhan tuntun mereka yang terpilih untuk mendampingi ketua majelis jemaat dalam melayani. Roh yang Kudus menuntun mereka supaya bukan kehendak mereka yang jadi, tetapi di dalam segala hal, kata dan perbuatan, kehendak Tuhan dan kemuliaan Tuhanlah yang mereka utamakan. Kami berdoa dan menyerahkan pengurus-pengurus pelkat. Tuhan tuntun mereka supaya mereka pun tetap melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Juga majelis jemaat dari sektor 1 hingga sektor 12. Kami berdoa dan menyerahkan para pelayan pada hari ini. Liturgos, pemandu kidung, juga MMS. Ya Tuhan, mereka ini milik kepunyaan. Mereka juga penuh dengan keterbatasan. Walaupun mereka masih muda Tuhan, mereka mempersembahkan talenta yang ada pada mereka untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam segala kekurangan, kelemahan mereka. Baik yang memandu musik maupun lagu dan juga MMS. Tuhan memberkati mereka dan menuntun mereka di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus agar mereka dalam menghadapi setiap tantangan dan kritikan, mereka tetap berdiri teguh karena Tuhan Yesus Kristus yang menuntun mereka. Jauhkan segala hal yang bisa memecah belahkan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang menaungi dan memberkati mereka pun keluarga mereka. Kami pun berdoa bagi para pelayan dalam jemaat ini, pendeta-pendeta domisili yang ada dengan tanggung jawab yang diberikan untuk menopang pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesehatan. Karyawan-karyawati, kostor, penjaga siang maupun malam, Tuhan memberkati mereka. Negara dan bangsa kami serahkan kepadamu ya Bapa. Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, gugus depan penanganan percepatan corona. Ya Tuhan, berikanlah bagi mereka hikmat dan berkati segala kebijakan yang mereka tempuh. Supaya dengan segalanya mereka mampu membawa bangsa ini keluar dari persoalan COVID-19. Kami masyarakat, bangsa dan negara maupun jemaat, tuntun kami juga supaya kami dalam kesetiaan dan ketaatan hidup sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah bagi kami. Tetap di rumah, beribadah di rumah, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, makan yang sehat, dan hidup di dalam berpengharapan sebagai orang percaya. Agar sungguh-sungguh kami semua berperan untuk memutuskan rantai corona ini Tuhan. Bapa Surgawi,
Janda, duda, dan anak-anak yatim piatu kami serahkan kepadamu. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka dari tingkat TK hingga perguruan tinggi kami serahkan kepadamu. Pemuda-pemudi kami dalam pergumulan pekerjaan maupun dalam merindukan teman hidup, Tuhan yang memberikan bagi mereka ya sumber berkat dan sumber hidup. Orang-orang tua yang telah lanjut usia, berikan kekuatan iman dan pengharapan, semangat keyakinan hidup, dan tetap dalam kepastian akan kegenapan janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi pun di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Ajar kami untuk tahu mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu jemaat, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 300 bait pertama dan kedua. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hatimu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Umat, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu
berkati dan kuduskanlah persembahan kami, agar menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Inilah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat yang abadi. Kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta sektor. Yang pertama, ibadah. Sesuai dengan rapat, seluruh majelis jemaat GPIB Pelita Jakarta Timur melalui aplikasi Zoom pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 19 WIB. Berikut PHMJ dengan pengurus Gereja Haleluya Taman Mini Indonesia Indah pada hari Jumat 24 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, maka memutuskan yang pertama, mulai pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, GPIB Pelita Jakarta Timur melaksanakan 2 kali ibadah di hari Minggu, yaitu di Gereja Haleluya Taman Mini Indonesia Indah pada pukul 7.30 WIB dan di GPIB Pelita Lubang Buaya pukul 9 WIB. Yang kedua, jemaat yang berumur 15 tahun sampai dengan 60 tahun diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja dan harus dalam kondisi tubuh yang sehat. Bagi jemaat yang kurang sehat, dalam hal ini yang berumur 15 tahun dan di atas 60 tahun serta ibu hamil diharapkan beribadah di rumah melalui live streaming. Yang berikut ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pelita Jakarta mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuannya secara material maupun non-material untuk aksi peduli akibat COVID-19 gelombang ketiga. Bagi warga jemaat GPIB Pelita Jakarta, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang terakhir, pembelian mobil operasional buat KMJ. Diberitahukan kepada warga jemaat GPIB Pelita bahwa pembelian mobil operasional KMJ merek Toyota Rush tipe STRD sudah terlaksana pada tanggal 25 Juli 2020. Demikian untuk diketahui. Sekian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita kembali dalam kehidupan kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang membangun dan yang membawa berkat kehidupan bagi sesama kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3 sebagai nyanyian pengutusan pada malam ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Umat Tuhan, di dalam damai sejahtera Allah, kita kembali dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Mari kita bersatu teduh. Selesai. Syukur pada Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami atas nama majelis dan pelayan firman pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Semoga ibadah malam hari ini membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.